adalah dzurriyyah Nabi. Sabit dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, bahwa betul, saudara, bahwa Habaib Ba'alawi turunan daripada Imam Ubaidillah, sabit, saudara, bisuhra wal istifadah, kalau mereka adalah dzurriyyah Nabi. Jadi nggak usah ribut lagi. Yang nggak percaya Habaib itu turunan Nabi, nggak apa-apa. Itu urusan dia. Kalian itu bukan cucu Nabi, alafu bebalafu. Nih, lihat nih. Sejarahnya lihat nih. Manuskrip, coba tolong dilihat. Tes darah yuk. Nah. Kan ente dulu, Beb, yang bilang, ayo, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku Nabi? Coba tes DNA. Nanti ketahuan tuh. Yang cucu Nabi asli sama yang palsu. Sebelum ada polemik kan ente ngomong begitu, Beb. Kita doain Habib Rizik Syihab cepat pulang agar diberi hidayah mau tes DNA, itu aja. Jadi kalau ini tidak diurus, saudara, saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri, ormas preman, ormas apapun namanya yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan, walaupun mereka punya pembina jenderal, saudara. Saya akan ingatkan kepada seluruh askar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai. Betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka. Setuju? Mestinya nih Ba'alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, mestinya akhlaknya kayak Nabi. Jangan marah kalau orang mengkritik. Makanya kalau Rizik Syihab bilang, asah golong, asah parang, ini jelas provokasi untuk mengadu domba umat Islam yang notabene bangsa Indonesia. Dua tokoh besar umat Islam yang dulunya kawan sekarang jadi lawan, yaitu Bang Haji Rhoma Irama saling sanggah dengan Habib Rizik Syihab melalui mimbar-mimbar dakwah. Dari kelompok Rhoma Irama sudah hakul yakin bahwa para keturunan Ba'alawi termasuk Habib Rizik Syihab dan yang lainnya bukan keturunan Nabi. Namun Habib Rizik tetap kekeh tak mau membenarkan apa yang telah disampaikan oleh kelompok Bang Haji Rhoma Irama. Bahkan Habib Rizik Syihab terkesan semakin menunjukkan perlawanannya dengan menyuarakan kepada para pengikutnya termasuk Laskar FPI untuk mendesak pemerintah membubarkan organisasi yang menolak bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Sikap keras HRS ini membuat Bang Haji Rhoma Irama semakin tak berempati lagi, sehingga HRS ditantang mentah-mentah di depan umat untuk segera tes DNA. Habaib adalah dzurriyyah Nabi. Sabit dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, bahwa betul, saudara, bahwa Habaib Ba'alawi turunan daripada Imam Ubaidillah, sabit, saudara, bisuhra wal istifadah, kalau mereka adalah dzurriyyah Nabi. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, saudara, itu ulama besar dalam mazhab, ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah, saudara. Nah, kalau sudah itibaknya nggak diakui oleh orang-orang yang baru lahir kemarin, dia ilmunya nggak jelas, saudara. Saudara, kenapa kita harus tinggalkan pendapat dari Ibn Hajar Al-Haytami? Bahkan sekali Jum'ah, saudara, di Mesir, ketika ditanya bagaimana ini Ba'alawi, keturunannya jelas apa enggak, apa beliau katakan? Bahwa inna dzurriyyah Ba'alawi ini, saudara, nasabuhum thabitun bil ijma'. Nasab mereka, saudara, ditetapkan dengan ijma', bukan lagi sufrah wal istifadah, tapi lebih dari itu ijma' ulama. Dan Ahlus Sunnah sepakat
bahwa sumber hukum Islam khususnya dalam mazhab Syafi'i, saudara, di samping Al-Quran dan As-Sunnah adalah ijma dan qiyas. Betul? Betul? Jadi nggak usah ribut lagi. Yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak apa-apa. Itu urusan dia. Nggak boleh kita paksa untuk percaya. Betul? Betul? Nah kalau ada yang percaya habaib itu turunan Nabi, yang nggak boleh dilarang juga. Betul? Betul? Ini nggak habaibnya dihina, kiai yang bela habaib dihina juga. Kiai yang cinta habaib dihina juga. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, udah gitu 2 hari yang lalu di Kota Malang, Jawa Timur, saudara, ada seorang musisi, saudara, ceramah. Apa dia bilang? Saya dulu dari masih muda punya teman Habib tukang mabuk. Saya berteman bertahun-tahun sama dia. Pokoknya tiap ketemu dia mabuk. Kemudian sampai ketemu udah tua masih mabuk. Jadi Habib yang begini ini banyak. Akhirnya gara-gara dia punya teman Habib yang mabuk, dari muda sampai tua, dia ngambil kesimpulan bahwa semua habaib bukan mabuk. Kacau tidak? Kacau tidak? Perbedaan ini harus kita jadikan ladang dakwah. Ya. Kita harus menyadarkan muhibbin dan sekaligus menyadarkan para habaib. Kalian itu bukan cucu Nabi alafu, bebalafu. Nih. Sejarahnya lihat nih. Manuskrip coba tolong dilihat. Tes darah yuk. Nah. Kan ente dulu Beb yang bilang, ayo ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku Nabi, coba tes DNA, nanti ketahuan tuh yang cucu Nabi asli sama yang palsu. Sebelum ada polemik kan ente ngomong begitu Beb. Sebelum ada polemik. Begitu ada polemik, kabur. Oh, tes DNA haram. Jadi kita bukan benci sama Habib, jangan. Salah kita. Siap. Dia benci kita, kita benci dia sama gilanya kita. Sama jeleknya. Sama setannya. Makanya kita menyeru mereka mau arzatil hasan dengan nasihat yang baik. Makanya kita juga harus dakwahin Ba'alawi ya Allah ya. Kita doain deh. Kita doain Habib Rizik Syihab agar diberi hidayah mau tes DNA, itu aja. Kita doain ya Allah berilah hidayah kepada Muhammad Rizik Syihab. Amin. Agar dia mau melaksanakan ucapannya sendiri ya Allah. Amin. Tes DNA ya Allah. Amin. Ini tulus bukan ngeledek. Paham? Tulus doakan. Seandainya sudah tes DNA ya Allah, ternyata haplogrupnya J1 sama dengan Rasulullah, kita doakan ya Allah, semoga akhlak mereka sama dengan akhlak Rasulullah. Seandainya setelah mereka tes DNA, haplogrup mereka adalah G ya Allah, maka berilah hidayah kepada mereka untuk bertaubat kepadamu, untuk minta maaf kepada bangsa Indonesia, sehingga kita bisa berukhuwah Islamiyah kembali ya Allah. Setuju begitu? Tadi Bapak Dandim dan Bapak Kapolres menyampaikan dengan santun, sopan, bijak, arif. Dia katakan Habib, bisa kalau nggak Habib nggak usah datang deh. Jadi yang lain aja yang ceramah nggak usah Habib, supaya kondisinya tenang. Kira-kira saya mau tanya, umat setuju nggak? Setuju nggak? Tapi padahal dia minta. Setuju nggak? Kapolres yang minta. Setuju nggak? Setuju nggak?
akhirnya saya jawab, terima kasih Pak Dandim, Anda sudah memberikan informasi yang sangat berharga tentang situasi dan kondisi di Petarukan. Tapi Pak Dandim nggak usah khawatir, saya menjamin jamaah yang datang baik dari Petarukan, dari Pemalang maupun sekitarnya, saudara, karena yang hadir sini ada yang dari Tegal, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Brebes. Kenapa aku banyak betul sih yang hadir, saudara? Ada yang dari Subang, saudara. Kenapa sih kok jauh-jauh kami datang? Karena beberapa waktu yang lalu ada ancaman, betul. Jadi para pecinta nggak terima. Nah ini gara-gara ada ancaman, umat Islam jadi datang dari mana-mana. Bukan mau perang, bukan. Mereka nggak mau pengajian diganggu, betul? Betul. Takbir. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, Pak Dandim suruh saya ya sebaiknya jangan datang lah, Beb. Pak Kapolres juga begitu. Jadi saya mau tanya dulu nih yang ada di sini nih, datang jangan? Datang jangan? Bahkan udah datang. Alhamdulillah. Tapi memang sakti Pak Dandimnya bagus, Pak Kapolresnya bagus, menginformasikan situasi dan kondisi. Akhirnya saya sampaikan ke beliau begini aja Pak, kita bagi tugas. Bapak jaga keamanan di luar daripada lokasi acara. Kalau ada kelompok-kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu, Bapak tangani. Adapun umat, saya jamin, umat tidak akan ribut, umat tidak akan bikin kegaduhan selama umat tidak diganggu. Betul? Saya mau tanya, siap jaga keamanan? Siap tetap damai? Siap tetap tenang? Nah, damai itu indah tidak? Tenang itu indah tidak? Indah, saudara. Ahlus sunnah suka kedamaian. Yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Betul? Betul? Saya mau tanya, ahlus sunnah suka mengganggu tidak? Ahlus sunnah memusuhi kiai tidak? Ahlus sunnah memusuhi habaib tidak? Ahlus sunnah memusuhi keluarga Nabi tidak? Ahlus sunnah membubarkan pengajian tidak? Jadi yang suka membubarkan pengajian ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Kalau kamu tanya yang suka bubarin pengajian siapa? Ahlul fitnah. Ahlul fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah nih, di atas habaib banyak semua ahlus sunnah. Kemudian kiai-kiai ini juga hadir, masya Allah semua ahlus sunnah. Ahlus sunnah bersatu, damai, tenang. Enggak, kami nggak pernah takut dengan PKI, betul. Ahlus sunnah suka kedamaian. Yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Betul? Betul? Saya mau tanya, ahlus sunnah suka mengganggu tidak? Ahlus sunnah memusuhi kiai tidak? Ahlus sunnah memusuhi habaib tidak? Ahlus sunnah memusuhi keluarga Nabi tidak? Ahlus sunnah membubarkan pengajian tidak? Jadi yang suka membubarkan pengajian ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Kalau kamu tanya yang suka bubarin pengajian siapa? Ahlul fitnah. Ahlul fitnah. Ada orang baik, kita baik. Orang lembut, kita lebih lembut, betul. Tapi kepada orang-orang yang mau keras, kita bisa lebih keras, betul. Takbir. Saya mau tanya sekarang, itu yang nyerang barusan jamaah orang luka, saudara. Biarkan saudara atau lawan? Biarkan atau kejar? Kita minta kepada aparat segera kejar, tangkap. Dan besok saya minta kepada Ustaz Imran dan para kiai habaib yang ada di sini, tanya kepada Kapolresnya sudah ditangkap atau belum. Nah kalau belum ditangkap, saya akan kirim pasukan untuk kejar mereka. Orang ajar, orang mau ngaji diserang, orang mau ngaji dibabat dengan pedang, orang mau ngaji dilukai sampai berdarah-darah, kurang ajar. Begitu, kau berani keluar, tunjukkan di mana kau berada. Kalau orang berorientasi kepada akhirat, dia melihat musuh seperti melihat kekasih. Oh, asik nggak? Kalau kamu melihat musuh dengan kebencian,
maka dadamu akan terbakar. Rasulullah ketika dipersekusi di Taif, dilemparin batu, Jibril alaihissalam marah. Ya Rasulullah, angkat tangan meminta mereka diazab oleh Allah. Saya akan jadi eksekutor. Saya himpit mereka dengan 2 buah bukit. Tapi Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa'inahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, mereka enggak mengerti. Mestinya nih Mbak Alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, mestinya akhlaknya kayak Nabi. Jangan marah kalau orang mengkritik. Betul? Betul. Kalau ada ngeritik, doain beb, ya Allah, bukan dimaki-maki, bukan dicaci maki, bukan begitu beb. Doain. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah beb. Ini perintah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, doakan mereka agar dapat hidayah. Mereka mestinya begitu. Kalau mereka ngaku cucu Nabi. Kalau dikritik marah, kayak Nabi nggak? Kayak Nabi kayak Abu Jahal. Emang dia. Muhyiddin itu ladang dakwah kita. Jangan pandang mereka musuh kita. Masya Allah. Kasihan mereka. Dan mereka diadu domba. Asah kolok. Itu sikat monyet itu. Organisasi monyet, jenderal monyet. Ini kan adu domba namanya. Betul nggak? Betul. Kalau begini nih, asah pedang. Para habaib asah pedang, itu mendingan dikit. Yang disuruh ngasah pedang para habib. Hei Pak Alawi, ayo semuanya asah pedang, masih mendingan dikit. Yuk kita lawan nih bangsa Indonesia, itu keren. Ini yang biasanya suruh asah golok, pribumi, umat Islam. Suruh ngelawan pribumi, umat Islam. Dia tolak pinggang. Iya. Adu domba, adu domba. Habis dakwah saudara, maaf pukul-pukulan nggak ada. Fitnah itu semua saudara. Mereka melapor ke aparat, habis itu keras. Nanti kalau ceramah orang bisa ribut. 40 tahun saya berdakwah, kita tidak ribut. Justru mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang kurang ajar. Betul? Takbir. Siap lawan mereka. Takbir. Aku harus suruh pikai kalian. Saudara, jadi kali ini tidak diurus saudara. Saya akan sampaikan ke Bapak Presiden. Saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri. Ormas preman, ormas apapun namanya yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan walaupun mereka punya pembina jenderal saudara. Takbir. Jadi saya mau tanya, ormas yang suka mengganggu kiai setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Takbir. Saya akan ingatkan kepada seluruh askar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai. Betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka. Setuju? Takbir. Ada orang Islam berantem sama orang Islam, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Salah. Nah ini harus direnungkan, harus dipikirkan. Apa nak? Makanya
kita PWI harus melihat para muhibbin Ba'alawi itu adalah orang-orang yang harus kita rangkul, kita sadarkan, orang-orang yang harus kita cintai untuk disadarkan, untuk tidak dijadikan sapi-sapi perahan oleh kaum Ba'alawi, untuk tidak dijadikan benteng-benteng, tidak dijadikan budak-budak oleh kaum Ba'alawi. Jadi jangan benci muhibbin, ulurkan tangan kita, cinta kita, sadarkan mereka. Makanya kalau Rizik Syihab bilang, asah golok, asah parang, ini jelas provokasi untuk mengadu domba umat Islam yang notabene bangsa Indonesia. Maka saya katakan, asah otak, asah iman, asah akhlak. Ini PWI harus seperti itu. Asah otak, asah akal, asah ilmu, asah akhlak. Karena hanya dengan akal kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Hanya dengan akal kita bisa melihat yang benar dan yang salah. Kenapa ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Kemusyrikan yang nyata. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat umat Islam, bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita, lihat loh, Indonesia ini Ba'alawi udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini Ba'alawi, kalau enggak lu masih nyembah pohon. Masya Allah, ditelikung itu Wali Songo. Kemudian dia simpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawannya diklaim mereka. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, Jawa pintu taring, Indonesia milik Aulia Tarim. Siapa yang gak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang gak marah? Antum marah nggak? Kenapa marah? Mau dijajah. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah. Besok Habib-Habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustaz-ustaz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Sampaikan kepada badan. Oh ini nggak bisa Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok Habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustaz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh, yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau ada jauh-jauh hari yang ngancem, datangin itu yang ngancem. Sebagai petugas tentara maupun Polri, itu yang ngancem datangin. Kenapa kamu ngancem? Kenapa kamu mau bikin ribut? Kenapa kamu mau bikin gaduh? Emang kamu aja yang punya pasukan? Orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir!
Saudara jelas gak? Makanya waktu itu saya tanya kepada Ustaz Imran yang melalui saya punya anak saudara. Anak saya tanya, Habib datang jangan ya Pak. Saya bilang ya tanya panitia. Kalau panitianya bilang batal, ya saya nggak jadi datang. Tapi kalau panitianya bilang jadi, saya datang. Saya nggak peduli PKI yang mana yang mengganggu saya sudah. Betul? Oh, alasannya bahwa kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Sudah, ya. Saya keras terhadap preman, terhadap mafia. Saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi. Saya keras, saudara, terhadap koruptor, terhadap korupsi. Saya keras ya terhadap pejabat-pejabat bejat, saudara. Takbir. Takbir. Wallahil azim. Banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi. Terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong oleh Mbak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah udah kumpul habis. Saya tanya kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada yang Masya Allah. Ada apa? Nah, ada proyeknya orang minta duit, enggak kecil. 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet Bang Haji. Takut juga ya Allah, ntar gue kualat sama Nabi ini. Luar biasa doktrinnya. Saya mau bersembunyi. Ya Allah, nanti saya nggak ada bersyafaat. Akhirnya saya nongol juga. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Kalau enggak dapat syafaat kalian. Enggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau enggak cinta sama habaib, enggak bakal masuk surga. Walaupun kamu sholawat, ribuan salawat, kalau nggak sayang sama habaib, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah, dalam soal dawir-dawir. Banyak yang teraniaya dan demi ada PNI, PWI, mereka merasa sudah terbebaskan. Itulah tadi bantahan-bantahan serta tanggapan dari Bang Haji Rhoma Irama dan juga Rizik Syihab yang sampai saat ini masih kekeh keyakinannya bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah SAW. Namun berbeda dengan Bang Haji Rhoma Irama yang mengembalikan ungkapan dari Rizik Syihab untuk membuktikan bahwa Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah SAW dengan cara tes DNA. Sedangkan Rizik Syihab meminta dan mendesak pemerintah untuk membubarkan Laskar PWI. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu subhanallah al-fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.